Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian hari ini baik-baik aja dan sehat selalu. Nah, hari ini kita akan kembali lagi belajar IPS dengan Miss Dini ya. Nah, kali ini kita belajar apa sih Miss Dini? Sebelum kita ke topik materi kita hari ini, Miss Dini pengen ngingetin dulu. Ada yang masih ingat gak sih apa yang sudah kita pelajari di minggu lalu pembelajaran IPS kelas 8 semester genap? Kalau misalkan belum, Miss ini ingetin, minggu lalu kita belajar tentang ekonomi maritim dan agrikultur. Kalau misalkan ada yang lupa-lupa ingat, silakan cek kembali buku tulisnya dan buku paketnya ya. Minggu lalu kita sudah bahas juga dan kita sudah belajar via Google Meet. Nah, sekarang kita akan kembali belajar IPS dengan materi baru, yaitu materinya apa sih Miss? Materinya adalah redistribusi pendapatan. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan kita kali ini, Miss ini pengen ingetin anak-anak kalau misalkan hari ini itu kita belajar topiknya yang pertama pengertian redistribusi pendapatan, yang kedua jenis-jenis redistribusi pendapatan, dan yang ketiga program redistribusi pendapatan. Oke? Kita lanjut ke materi berikutnya. Anak-anak, Miss ini pengen kamu melihat gambar yang sudah Miss Dini siapkan. Nih, kamu perhatikan ya, ini gambar apa sih? Nah, ini adalah gambar di mana banyak sekali gedung-gedung pencakar langit, tetapi banyak juga yang rumahnya atau pemukiman warga yang tidak layak huni. Ini adalah sebuah fenomena di mana distribusi pendapatan itu belum merata. Masih banyak orang-orang yang rumahnya itu tidak layak huni gitu. Nah, apa sih hubungannya Miss dengan pembelajaran kita hari ini? Ada banget, yaitu redistribusi pendapatan. Apa itu redistribusi pendapatan? Redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan dari masyarakat kaya kepada masyarakat miskin. Redistribusi pendapatan ini dilakukan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial dari pemerintah kepada masyarakat. Oke, anak-anak sampai sini udah paham kan ya pengertian dari redistribusi pendapatan. Kalau misalkan sudah paham, kita lanjut ke topik kita yang kedua, yaitu jenis-jenis redistribusi pendapatan. Ada berapa sih? Ada yang tahu gak berapa jenis-jenis redistribusi pendapatan? Betul banget ya anak-anak, ada dua. Yang pertama adalah redistribusi pendapatan vertikal dan yang kedua adalah redistribusi pendapatan horizontal. Yuk kita bahas satu-satu. Distribusi vertikal itu transfer uang dari orang kaya kepada orang miskin. Redistribusi horizontal itu adalah transfer uang antar kelompok dari suatu kelompok ke kelompok lainnya. Contohnya dari laki-laki ke perempuan, dari orang tua ke anaknya. Nah, redistribusi horizontal ini bisa juga bersifat antar pribadi. Oke, sampai sini anak-anak paham ya, ada dua jenis redistribusi pendapatan. Yang pertama, diulangi lagi, redistribusi vertikal, yang kedua redistribusi horizontal. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Topik kita berikutnya adalah program redistribusi pendapatan. Yang pertama, program jaminan kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Contohnya apa sih Miss Dini? Contohnya adalah BLT. Siapa yang tahu singkatan dari BLT? Betul ya, BLT adalah bantuan langsung tunai. Lalu apalagi Miss Dini contohnya? Ada yang namanya BOS. Udah sering dengar kan ya? BOS. BOS itu apa sih Miss Dini? BOS itu adalah bantuan operasional sekolah. Lalu contoh lainnya adalah Jamkesmas atau jaminan kesehatan masyarakat. Nah, program yang kedua adalah program kredit lunak. Contohnya seperti pemberian bantuan kepada UMKM. Yang ketiga adalah pengembangan usaha atau industri kecil. Yang keempat,
program CSR. Apa itu CSR? CSR adalah Corporate Social Responsibility. Yang kelima adalah pemerintah konsisten dalam penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Itu dia tadi anak-anak materi atau topik yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, pengertian redistribusi pendapatan. Yang kedua, jenis-jenis redistribusi pendapatan. Dan yang ketiga, program redistribusi pendapatan. Alhamdulillah, kita sudah selesai belajar hari ini tentang redistribusi pendapatan. Kalau misalkan anak-anak masih bingung, kalian bisa diskusikan di grup WhatsApp. Nah, setelah ini Miss ini juga akan memberikan tugas-tugas kepada anak-anak ya. Jadi dicek Google Classroom-nya, nanti kita langsung diskusi di grup WhatsApp. Miss Dini ucapkan terima kasih dan kita akan bertemu lagi di minggu selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.